Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Giovanni Febrio Ed. Kali ini saya Giovanni Febrio akan membahas tentang sistem lampu kepala pada otomotif. Sistem lampu kepala sendiri adalah sistem kelistrikan untuk memberikan penerangan kepada tempat yang ingin tertuju dan juga memberikan informasi kepada pengendara lain. Jadi sistem lampu kepala sebagai sumber pencahayaan utama dari mobil. Baik, setelah dijelaskan tentang pengertian dari sistem lampu kepala, kali ini kita membahas komponen-komponen dari sistem kelistrikan lampu kepala. Baik, komponen utama dari sistem kelistrikan lampu kepala ini yaitu baterai sebagai sumber tenaga listrik dari seluruh kelistrikan komponen lampu kepala. Fuse sebagai pengaman dari arus kelistrikan agar arus listrik tersebut tidak korslet. Fuse ini sangat penting mencegah adanya kerusakan dari komponen-komponen selain dari fuse ini sendiri. Untuk relay ini dia untuk pelepasan dan juga pemasangannya sama dengan sekring, cuman karena dia lebih besar jadinya menggunakan alat tambahan yaitu tang, dan kita tidak memiliki tang jadi ya tidak dilepas. Baik, selanjutnya ada relay yang berfungsi untuk menaikkan arus listrik. Di sini relay sangat berfungsi untuk berpengaruh kepada lampu kepala itu sendiri. Baik, komponen selanjutnya yaitu adalah saklar. Saklar di sini terbagi menjadi dua, yaitu adalah saklar utama dan saklar kombinasi. Saklar utama berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik. Lalu saklar kombinasi berfungsi untuk membagi penerangan antara lampu dekat dan lampu jauh. Baik, komponen selanjutnya yaitu kabel. Kabel di sini sebagai penghubung konduktor arus listrik. Jadi di setiap sistem lampu kepala ini dihubungkan oleh kabel. Komponen yang dihubungkan seperti saklar, relay, fuse. Saatnya untuk melepas lampu kepala. Yang pertama kita melepas soketnya ini dulu. Lalu kita akan melepas karetnya ini, dan di dalam nanti ada lampu dan ada penguncinya. Kita harus melepas penguncinya dulu baru tarik lampunya. Oke.
Baik, komponen satu yaitu lampu kepala sendiri. Jadi di sini yang terdiri atas dua, yaitu lampu kepala jauh dan dekat. Lampu kepala jauh menyorot antara 100 sampai 300 meter. Di sini lampu kepala jauh ini dia filamen yang tidak memiliki mangkok. Ada yang di bawah ini. Lalu yang kedua adalah lampu dekat. Lampu dekat menyorot sejauh 40 meter. Di mana lampu dekat ini berfungsi untuk penerangan pada lampu kepala, sementara lampu jauh ini berfungsi untuk penerangan ketika posisi di jalan tidak ada pencahayaan atau tidak ada lampu sama sekali, menggunakan lampu jauh. Tapi lampu dekat ini juga berfungsi agar pengemudi dari arah berlawanan ketika malam hari itu tidak silau. Lampu kepala sebagai sistem kelistrikan memiliki rangkaian agar dapat mengaktifkan maupun menonaktifkan lampu kepala tersebut. Dan berikut penjelasan mengenai rangkaian lampu kepala dekat dan jauh. Saat saklar lampu dekat diaktifkan, maka arus mengalir dari baterai menuju main fuse, lalu menuju terminal 56A saklar, lalu terminal 85 relay lampu kepala menuju terminal 86 relay lampu kepala, lalu masa, sehingga relay aktif dan terminal 30 dan 87 terhubung. Lalu, arus mengalir dari baterai menuju fuse rangkaian lampu kepala, lalu terminal 30 relay lampu kepala menuju terminal 87 relay lampu kepala, lalu lampu dekat dan masa, sehingga lampu kepala dekat menyala. Dan berikut disajikan sebuah video animasi mengenai rangkaian lampu kepala dekat agar dapat lebih mudah dalam memahami rangkaian lampu kepala dekat. Saat saklar lampu jauh diaktifkan, maka arus mengalir dari baterai menuju main fuse, lalu menuju terminal 56B saklar, lalu terminal 85 relay lampu kepala menuju terminal 86 relay lampu kepala, lalu masa, sehingga relay aktif dan terminal 30 dan 87 terhubung. Lalu arus mengalir dari baterai menuju fuse rangkaian lampu kepala, lalu terminal 30 relay lampu kepala menuju terminal 87 relay lampu kepala, lalu lampu jauh dan masa, sehingga lampu kepala jauh menyala. Dan berikut disajikan sebuah video mengenai rangkaian lampu kepala jauh agar dapat lebih mudah dalam memahami rangkaian lampu kepala jauh. Analisis kerusakan dari lampu kepala dapat dilaksanakan dengan memeriksa tegangan aki atau baterai. Tegangan aki adalah indikator utama kesehatan aki. Jika tegangan diukur menggunakan voltmeter menunjukkan angka di bawah spesifikasi,
maka menandakan bahwa aki mulai kehilangan daya dan mungkin tidak mampu menyuplai arus yang cukup untuk sistem kelistrikan termasuk sistem lampu kepala. Pemirsa, tegangan aki adalah langkah krusial dalam menganalisis kerusakan lampu kepala karena dapat memberikan informasi penting tentang kesehatan sistem kelistrikan kendaraan dan mencegah masalah yang lebih besar di kemudian hari. Dengan pemantauan rutin, pengemudi dapat memastikan bahwa kendaraan tetap aman dan berfungsi dengan baik. Selanjutnya, memeriksa kendala pada fuse. Fuse berfungsi sebagai indikator adanya masalah dalam sistem kelistrikan. Jika fuse putus, ini menunjukkan bahwa ada lonjakan arus atau korsleting yang perlu diatasi. Dengan memeriksa fuse, teknisi atau pemilik kendaraan dapat dengan cepat mengidentifikasi adanya masalah yang lebih besar dalam sistem kelistrikan. Jika fuse tidak diperiksa dan dibiarkan putus, arus listrik yang tidak terputus dapat merusak saklar, relay, atau bahkan bohlam lampu kepala. Selanjutnya, periksa filamen pada bohlam. Filamen yang terputus atau rusak adalah penyebab umum lampu kepala tidak menyala. Jika filamen terlihat putus, bohlam harus segera diganti untuk mengembalikan fungsi lampu kepala. Jika lampu kepala redup atau tidak menyala, memeriksa filamen dapat membantu mengidentifikasi apakah masalah terletak pada bohlam itu sendiri atau pada sistem kelistrikan lainnya. Jika filamen baik dan menyala saat dipindah ke sisi lain, kemungkinan ada masalah dengan aliran listrik di sisi tersebut. Jika bohlam yang rusak tidak segera diganti, bisa menyebabkan lonjakan arus yang merusak komponen lain, seperti saklar atau relay. Memastikan bahwa filamen dalam kondisi baik membantu menjaga visibilitas dan mengurangi resiko kecelakaan. Selanjutnya, memeriksa kondisi relay. Pemeriksaan kondisi relay membantu menentukan apakah relay berfungsi dengan baik atau tidak. Relay yang rusak dapat mengurangi atau memutus aliran arus listrik ke lampu kepala, menyebabkan lampu tidak menyala atau menyala redup. Jika relay tidak berfungsi, arus listrik tidak akan mengalir ke lampu, meskipun komponen lain seperti bohlam dan sekring dalam kondisi baik. Metode untuk memeriksa kondisi relay dapat dilakukan dengan pemeriksaan secara visual kondisi relay untuk tanda-tanda kerusakan seperti casing yang retak atau terbakar. Lalu lakukan tes kontinuitas dengan menggunakan multimeter untuk memeriksa kontinuitas pada kumparan relay dan memastikan bahwa kontak berfungsi dengan baik. Lalu tes fungsi relay, menghubungkan relay ke sumber tegangan dan periksa apakah kotak terhubung sesuai harapan saat diberi daya. Lalu, analisis kerusakan selanjutnya memeriksa daya pada bohlam jika penerangan tidak sama. Memeriksa daya pada bohlam membantu menentukan apakah bohlam tersebut masih berfungsi dengan baik. Jika satu sisi lampu lebih redup, bisa jadi bohlam di sisi tersebut mengalami kerusakan atau filamen terputus. Pemeriksaan ini memastikan bahwa bohlam yang digunakan dalam kondisi baik. Jika penerangan tidak seimbang, memeriksa daya pada bohlam dapat membantu mengidentifikasi apakah masalah terletak pada bohlam itu sendiri atau pada komponen lain dalam sistem kelistrikan. Penerangan yang tidak merata dapat mengurangi visibilitas atau meningkatkan risiko kecelakaan, terutama saat berkendara di malam hari atau dalam kondisi cuaca buruk. Metode untuk memeriksa daya pada bohlam dapat dilakukan dengan mengukur resistansi bohlam dengan multimeter. Jika nilai resistansi sesuai dengan spesifikasi pabrikan, berarti bohlam masih baik. Lalu periksa fisik bohlam untuk melihat apakah ada tanda-tanda kerusakan seperti filamen yang putus atau kaca yang pecah. Dan yang terakhir, pasang bohlam ke soket dan periksa apakah lampu menyala dengan terang. Jika tidak, pertimbangkan untuk mengganti bohlam. Baik, setelah mengikuti pembelajaran kelistrikan tentang sistem lampu kepala, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Baik, terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kelistrikan otomotif ini. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.